Ke topik diskusi kami malam ini, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi yang dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo memutuskan bergabung ke Partai Gerindra. Namun keinginan ini mendapat penolakan kader Gerindra, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Langkah politik Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi menjadi sorotan. Setelah memutuskan mengganti logo Projo yang semula bergambar siluet Presiden ke-7 Joko Widodo. Budi juga menyebut akan bergabung menjadi kader Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Namun rencana Budi Ari merapat ke partai penguasa tak mulus. Sejumlah pengurus Partai Gerindra di daerah menyampaikan penolakan. Salah satunya dari DPC Partai Gerindra Solo, Jawa Tengah. Mereka menganggap Gerindra sudah memiliki banyak kader yang lebih mumpuni daripada Budi Ari dan Projo. Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno berharap Gerindra tidak menjadi pelindung politik bagi Budi Ari. Gerindra Kota Surakarta menolak untuk masuknya saudara Budi Ari yang dari Projo. Pada prinsipnya kita melihat rekam jejak beliau. Jangan sampai Gerindra menjadi pelindung politik seseorang yang akhirnya akan membuat permasalahan di dalam Gerindra kita sendiri. Kita sangat terbuka, Gerindra sangat terbuka untuk siapapun yang bergabung. Namun kita juga harus menyeleksi, tidak asal hanya mau bergabung kita terima. Karena kita sekarang Gerindra sudah menjadi besar. Pak Prabowo menjadi presiden, kita harus menjaga betul nama beliau. Budi Aris Setiadi membantah masuk ke Gerindra untuk mencari perlindungan politik setelah mencuatnya kasus judi online yang menyeret-nyeret namanya. Menurut Budi Ari, permintaan untuk masuk Partai Gerindra justru datang dari Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di Solo, Pak Presiden menanyakan ke saya, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Oke. Semua teman-teman PSI tahu, publik tahu. Terus? Saya bilang ini tukang framing udah siap sedia nih. Oh. Begitu saya bilang PSI, kamu nggak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, kamu nggak loyal sama Jokowi. Ini terjadi hari ini. Tapi buat saya, karena konsisten, kita harus kawal pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jadi Gerindra? Untuk berhasil. Loh, menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu menurut saya bukan pilihan, itu perintah. Mana ada Presiden milih, itu perintah. Perintah? Jadi harus dibaca itu teman-teman partai yang berkomentar begitu. Saya ini diminta. Diminta oleh Pak Prabowo untuk paling masuk tidak Gerindra. secara terbuka di Kongres. Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo sempat ditunjuk sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Prabowo. Namun baru beberapa bulan menjabat, Budi Ari di-reshuffle. Tim Liputan Kompas TV. Pertanyaannya sekarang, mengapa Partai Gerindra Solo mengkhawatirkan bergabungnya Budi Aris Setiadi? Apakah sosok Budi Ari ini bisa memberi kontribusi positif bagi Gerindra atau justru jadi beban? Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno. Mas Ardi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV kali ini. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung saat ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi dengan Tifal di sini, apa kabar Mas? Selamat malam Tifal. Oke, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Walaupun kemudian kalau saya kutip dari kompas.com, Mas Budi Ari bilang ya penolakan ini ya itu hak mereka. Kemudian ya alasan bergabung, penegasan sekali lagi karena memang permintaannya Pak Prabowo, diminta Pak Prabowo dan itu jawabannya dia memilih bergabung ke Partai Gerindra. Terus apa yang dikhawatirkan sebetulnya dari Gerindra Solo dengan munculnya Budi Ari Setiadi berniat bergabung ke Gerindra? Ya, siap. Jadi pertama kami dari akar rumput, sebagai Ketua DPC mengingat apa yang sudah track record dari Mas Budi Ari ini bagi kami membuat kita tidak nyaman. Konteks track record ini yang mana dulu nih? Yang kemarin ketika beliau menjadi menteri akhirnya di reshuffle, berarti kan track recordnya ada yang sedikit bermasalah. Makanya kita kan menginginkan Gerindra itu selalu berjalan bertahap, berjalan bersama dengan Bapak Presiden itu bisa seirama. Berarti kalau di reshuffle beliau ada masalah. Itu yang pendapat kami yang pertama. Terus yang kedua,
kami Gerindra sangat terbuka untuk siapapun yang mau bergabung dengan Gerindra. Mau dari partai apapun kita terima. Nah, tapi kita juga harus melihat siapa yang bergabung ini. Kita lihat dulu, tidak hanya kita terima. Kita inginnya Gerindra itu di DPP itu nantinya, beliau kan pasti inginnya di DPP, bukan di DPC. Kalau di DPC kita terima. Tapi kalau di DPP ya jangan dulu lah. Rekan-rekan kita yang sudah berdarah di sana kan juga cukup banyak. Kalau nanti akan membuat menjadi masalah yang terbaru atau membuat dinamika tidak menjadi baik, tidak sejalan dengan pemikiran teman-teman yang di DPP, kita tidak bisa menerima hal itu. Sebentar, kalau kayak gitu saya nangkap konteksnya begini. Anda merasa bahwa seharusnya Budi Ari ini bergabung jadi kader partai di daerah dulu, jangan langsung masuk ke tingkat pusat, begitu? Iya, salah satu seperti itu. Ingin kita sama-sama berjalan dari bawah dulu. Berarti konteksnya boleh dong harusnya Mas Muni buat gabung jadi kader? Selama beliau mau di pengurus di tingkat bawah dulu. Kalau langsung ke DPP kita tidak menginginkan. Soal track record lagi, padahal kan kalau kita lihat secara profil pernah jadi Menkominfo di eranya Pak Jokowi, terus terakhir menjabat sebagai Menteri Koperasi di eranya Pak Prabowo. Kan dengan melihat profil ini harusnya nggak diragukan lagi dong, ada kepercayaan terhadap Mas Muni untuk bisa berada di pemerintahan, apalagi yang diragukan sebetulnya. Itu bukan jaminan bagi saya. Bukan jaminan, karena ternyata setelah mendapat kepercayaan dari Pak Prabowo, kok kedapat di reshuffle, kena reshuffle yang kemarin. Nah, ini kan juga harus menjadi catatan kami, gitu Mas. Oke. Mas Adi, dengan ada penolakan di daerah seperti ini, Anda membacanya ada hal yang semua alasan ini masuk akal atau ada hal yang menarik di sini? Ya, saya kira ada beberapa hal yang menurut saya menarik, Tifal. Pertama, tentu ini pertama kali dalam sejarah ada sosok yang mungkin selama ini dianggap sebagai ketua umum relawan politik, ingin bergabung dengan partai, tapi mendapatkan resistensi dan penolakan. Kan kalau kita mau jujur sebenarnya, partai politik manapun, kalau ada orang, ada figur, apalagi ketua relawan misalnya, mestinya ahlan usahlan, welcome. Karena dalam banyak hal pastinya menambah kekuatan dan mesin politik. Tapi dalam konteks penolakan kawan-kawan di PJ, Gerindra, menurut saya pasti ada sesuatu yang dianggap cukup serius, misalnya soal dikhawatirkan ini akan merusak tatanan kaderisasi dan rekrutmen yang ada di Gerindra. Yang kedua tentu sepertinya khawatir juga ini hanya sebatas jadi batu loncatan untuk kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa penolakan terkait dengan Pak Budi Ari bergabung dengan Gerindra bukan hanya terjadi di Solo, tapi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kemudian di tempat-tempat yang lain, di Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Bagi saya ini adalah semacam satu tarikan politik yang sangat konsisten yang ingin ditunjukkan oleh kader-kader Gerindra di tingkat daerah, bahwa sekalipun ada rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka bagi Gerindra, tapi mesti selektif, bahwa tidak semua orang harus bisa bergabung di dalamnya. Kalau track record, kalau kemudian rekam jejaknya dinilai khawatir itu nanti akan justru membuat negatif bagi partai, maka penolakan itu akan terjadi secara signifikan. Itu yang pertama, Mas Tifal. Yang kedua, bagi saya ini akan mengembalikan marwah partai seperti Gerindra, karena selama ini ada asumsi dan ada keyakinan bahwa partai itu dikesankan sebatas rental mobil, dipakai dan digunakan sebatas instrumen untuk mendapatkan kekuasaan, terutama bagi pialang-pialang politik yang menganggap partai itu sangat mudah untuk dijinakan, hanya misalnya bermodalkan narasi sebagai figur besar. Sekalipun ini, sorry saya potong Mas, sekalipun ini ditanyakan waktu itu di Kongres PSI, ditanyakan kepada Budi Ari oleh Pak Prabowo, PSI atau Gerindra, dan akhirnya kan dijawab nih saat kemarin ketemu di satu meja di forum, jawabannya adalah memilih Partai Gerindra. Mas Tifal, saya menganggapnya itu semacam jokes, semacam candaan dari Presiden kepada Budi Ari yang per hari itu memang masih terlihat sebagai relawan politik Jokowi. Wajar kalau kemudian Pak Prabowo menanyakan mau PSI ataupun Gerindra. Tapi harus diakui dalam konteks yang sifatnya terbuka, kita yang melihat dari jauh itu hanya sebatas godaan dan candaan-candaan dari seorang presiden. Jadi kalau ada orang belum berpartai, ini yang kemudian akan dipilih mau ikut kemana. Kalau ini adalah instruksi, kalau ini adalah perintah partai dari pusat, saya hakul yakin pengurus-pengurus daerah di Gerindra itu nggak mungkin akan memberikan protes dan penolakan. Karena ada satu logika dalam partai yang disebut dengan hukum besi, ada yang disebut dengan oligarki, di mana ketika elit berbicara, ketika ketua umum yang memerintahkan, maka di bawahnya itu tegak lurus, sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, kenapa ada penolakan di DPC Solo, kenapa ada penolakan di tempat yang lain, dan bahkan
Tidar, sayap politik muda dari Partai Gerindra juga menolak. Itu artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu itu bukan instruksi. Oke. Itu hanya sebatas statement, semacam godaan-godaan politik yang itu belum berbentuk semacam perintah dan instruksi. Baik. Wajar kalau kemudian per hari ini begitu banyak pengurus-pengurus di daerah dari Gerindra itu menolak Pak Budi Ari bergabung dengan Gerindra. Momentum ini adalah sebagai satu momen untuk mengembalikan marwah partai politik, bahwa partai itu adalah rekrutmen dan kaderisasinya memang harus dimulai dari bawah. Baik. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk langsung lompat ke jantung kekuasaan. Itu merusak kaderisasi partai. Kalau kemudian Pak Ardi bilang bahwa harus berjenjang dulu ke daerah dulu baru ke pusat. Apakah sesungguhnya dengan beredar isu bahwa Pak Budi Ari akan gabung ke Partai Gerindra, terdengar isu bahwa Pak Budi Ari akan dapat posisi juga di DPP? Tapi jawabnya nanti kita akan jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Nah, di segmen sebelumnya Mas Ardi ada sempat bilang harusnya prosesnya berjenjang dulu di daerah dulu baru ke pusat. Kalau begitu ada muncul indikasi apakah ada bisikan atau informasi yang Mas terima. Kalau Mas Budi gabung ke Gerindra akan dapat posisi, akan dapat jabatan di DPP. Itu bagi kami tidak memikirkan kesananya dulu. Kita berpikirnya begini, sederhana aja Mas. Jadi beliau masuk di Gerindra, mau bergabung di Gerindra, ayo kita mulai dari bawah dulu. Berdarah-darah dulu, jangan langsung duduk di atas. Kita nggak rela, sedangkan kita tahu persis, saya bergabung dari Gerindra sejak tahun 2009 lainnya Gerindra. Saya mendirikan dari ketua PAC sampai sekarang jadi ketua DPC, seperti itu kan butuh. Sedangkan Mas Budi Ari ini kan relawan yang sudah berbeda dulu ADRT-nya dengan partai. Yang tidak bisa langsung nanti acak-acak sebagainya, kita nggak mau seperti itu. Duduk di atas ini maksudnya apakah emang ada dijanjikan jabatan tertentu dari pihak DPP untuk Tidak, kita asumsi kami kalau nanti takutnya nanti dia duduk di sana sebagai di DPP sebagai apa, ini kan sudah berbeda sudut pandang kami antara relawan dengan partai beda sekali Mas. Ini harus garis bawahi juga. Oke, dan tanggal 13 saat itu kepada wartawan Anda bilang Budi kalau masuk bisa merusak tatanan partai. Apakah masalahnya soal dia tidak masuk ke level bawah dulu atau ada hal lain sebetulnya yang dikhawatirkan teman-teman? Soal konteks tatanan partai itu tadi. Iya, tatanan partai artinya begini. Yaitu tadi saya matur bahwa Mas Budi ini kan dari Projo. Projo dia selaku ketua. Nah, kalau nanti di posisi di DPP dia tuh pasti ingat posisi yang sesuai dengan posisi yang sekarang dia miliki sebagai ketua umum. Nah nanti kalau di situ nanti memaksakan dirinya kehendaknya sesuai dengan kemauannya, kita nggak rela. Kita harus bawa. Saya kan punya akar rumput yang dari di kota Solo ini kan juga berteriak ketika mendengar beliau akan bergabung. Kita harus merespon itu juga. Responan itu saya sampaikan. Kita sampaikan lewat media online semuanya agar ini didengar oleh DPP. Ini bukan kehendak Ardianto, tapi kehendak akar rumput yang harus kita wadai. Dan itu sudah pernah dikomunikasikan ke DPD mungkin di tingkat Jawa Tengah atau mungkin sudah ke DPP? Ngomong ke siapa? Ke DPD kita. DPD ngomong ke siapa? Kita ke sekretaris. Oke, dan responnya? Ya kita akan sampaikan ke DPP gitu. Dan so far DPP sudah ada memberikan respon? Belum ke kami belum. Secara pribadi belum. Cuma saya kira tapi dengan penolakan yang cukup besar di seluruh Indonesia juga menolak semuanya, saya kira DPP memahami lah itu. Tapi kalau kemudian dibuka pintu itu tetap oleh Pak Prabowo agar Pak Budi Ari bisa bergabung ke Partai Gerindra, ya akar rumput bakal gimana nanti? Kalau itu memang sudah ketua umum yang menerima ya is going aja. Kita kan penting kita sudah menyuarakan Mas. Kita menggunakan kegalauan kita selaku ketua DPC mendengarkan akar rumput. Oh seperti ini keinginan akar rumput, jangan sampai nantinya karena kita tidak menyuarakan itu, kita ibarat bahasa Jawanya gelo di belakangnya, kecewa di belakangnya. Kalau seperti ini kan sudah nanti terakhirnya ada di tangannya Pak Prabowo, itu kan komandonya Bapak. Kita tidak bisa memaksa dan menolak. Tapi kita minimal sebagai kader ya kita menyuarakan lah. Oke, Mas Adi masih bersama saya, Mas Adi? Ya, Mas Tifal. Oke, membaca tadi Anda sempat bilang bahwa pertanyaan Pak Prabowo di Kongres PSI waktu itu ke Mas Muni itu sebagai joke saja. Berarti kalau kemudian akhirnya direspon sekarang bahwa akan berencana jadi kader Partai Gerindra, apa maksud dan tujuannya kalau Anda baca secara politik, Mas Muni ini mau gabung ke Gerindra? Ya kalau mau jujur sebenarnya, kenapa ada protes dari sejumlah DPC, kader Gerindra di berbagai tempat? Ini tentu ada sesuatu yang serius. Karena yang nolak itu bukan hanya DPC Gerindra Solo, tapi juga ada di Jawa Tengah, ada kemudian di Jawa Timur, ada di Sumut, dan bahkan saya politik seperti Tidar juga memberikan penolakan.
Ini sesuatu yang nggak biasa-biasa saja. Mengingat misalnya Budi Ari ini apapun judulnya adalah ketum Projo, relawan politik yang katanya memiliki jejaring politik yang cukup solid tersebar di berbagai tempat. Mengingat juga Pak Budi Ari ini adalah mantan menteri di eranya Pak Prabowo. Jadi kalau dari segi nama besar relawan politik mestinya Gerindra itu akan memberikan dukungan politik jika Budi Ari bergabung. Tapi penolakan ini kan menegaskan ada sesuatu yang serius yang dihadapi dan kemudian yang dibayangkan oleh kawan-kawan Gerindra di daerah terkait dengan Pak Budi Ari apa? Ya mungkin salah satu argumennya adalah soal kekhawatiran akan justru menjadi beban politik. Karena kan Pak Budi Ari itu ketika dipecat, kemudian juga dikait-kaitkan dengan kasus tertentu, itu justru dikhawatirkan akan menjadi beban bagaimana partai ini di kemudian hari justru ternoda oleh figur-figur yang sebenarnya bukan menjadi kader partai dari awal. Yang kedua tentu Partai Gerindra itu ingin menegaskan bahwa partai itu bukan hanya sebatas tempat untuk mencari kekuasaan. Ini bukan tempat bagi kelompok-kelompok oportunis yang kemudian seakan-akan begitu mudah untuk bergabung dengan partai. Itu kan argumen yang kita tangkap dari pengurus DPC-DPC yang lain yang kemudian memberikan penolakan. Dan yang paling penting, memberikan dukungan politik ke Prabowo itu kan tidak harus bergabung dengan Gerindra. Ya, success story soal program makan bergizi gratis, soal koperasi desa merah putih, ketahanan pangan. Kan kata kader-kader Gerindra mengatakan di luar kekuasaan sekalipun, tidak menjadi pengurus partai Gerindra sekalipun, kalau memang iman politiknya tegak lurus kepada Prabowo, itu bisa dilakukan oleh relawan politik seperti Projo. Jadi ini adalah argumen-argumen yang saya sebut sebagai argumen yang cukup serius. Baik. Kenapa ketua DPC seperti Abang Dayang malam hari ini itu bicara? Itu adalah bentuk suara hati. Jangan sampai partai yang hari ini sedang bersinar, yang hari ini memenangkan pertarungan politik, begitu banyak orang-orang yang datang, yang kemudian entah itu dari mana paling mengaku Gerindra dan paling mengaku sebagai loyalis paling utama. Padahal Gerindra mengatakan per hari ini Gerindra itu cukup berdarah-darah membesarkan partai ini dan memberikan dukungan politik kepada Pak Prabowo. Itulah yang saya kira menjadi argumen yang sangat ideologis, argumen yang cukup serius. Kenapa sejumlah DPC termasuk di Solo kawan-kawan Gerindra itu menolak? Bagi saya ini adalah satu pesan politik kepada siapapun bahwa berpartai itu tidak bisa ujuk-ujuk. Berpartai itu jangan hanya ketika di atas kemudian seakan-akan dialah yang paling loyal kepada presiden. Itu salah kaprah. Jadi Gerindra itu sebenarnya memberikan pelajaran penting bahwa partai itu bukan rental mobil, tapi adalah tempat berideologi dan membuktikan bagaimana militansi dan loyalitas itu diwujudkan. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Mas Adi terima kasih, Mas Ardi juga terima kasih sudah mau datang dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam.